di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting buat bangsa kita, yaitu gagasan Soekarno tentang Pancasila. Yang pertama kali beliau sampaikan dalam sidang BEM PKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, buat kalian mungkin belum tahu, sidang BEM PKI itu adalah pertemuan para tokoh bangsa untuk merumuskan negara Indonesia sebelum merdeka. Dan disitulah Bung Karno muncul dengan gagasannya yang kemudian jadi dasar negara kita. Iya, dan uniknya waktu itu Soekarno nggak sekedar kasih teori, tapi beliau benar-benar kasih pemikiran yang menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia. Makanya sampai sekarang Pancasila masih relevan. Setuju, biar kalian makin kebayang gimana kalau kita bacain ulang isi pidato Soekarno versi modern. Jadi kalian bisa ikut merasakan semangat beliau. Itu yang bagus tuh, kita bagi bagian pidatonya terus bacain bergantian. Guys, biar kayak pelajaran sejarah tapi kita bawain dengan versi masa kini. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang dasar negara kita. Dasar itu saya namakan Pancasila. Pertama, kebangsaan Indonesia kita harus bersatu sebagai bangsa yang satu tanpa memandang suku, agama ataupun daerah. Kedua, berkemanusiaan. Kita junjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan negara. Bangsa yang besar harus menghormati hak semua orang. Ketiga, demokrasi atau permusyawaratan. Segala keputusan yang menyangkut rakyat harus dibuat bersama lewat musyawarah untuk mufakat. Keempat, kesejahteraan sosial. Kita ingin semua rakyat Indonesia hidup sejahtera, adil, dan makmur. Bukan hanya segelintir orang, tapi seluruh bangsa. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kita bertuhan dengan cara yang berkeadaban, saling menghormati perbedaan keyakinan di antara kita. Saudara-saudara, bila Pancasila ini diperas jadilah Trisila, nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi jadilah Eka. Keren banget, padahal itu pidato 1945 tapi masih berasa relevan sampai sekarang. Iya, apalagi bagian gotong royong. Bung Karno tuh pinter melihat budaya kita. Gotong royong udah jadi ciri khas Indonesia dari dulu kan. Betul, kalau dipikir-pikir Pancasila itu bukan hanya teori, tapi memang udah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Soekarno cuma merumuskan dengan kata-kata. Setuju banget tuh, misalnya ya di sekolah kita. Nilai demokrasi udah jalan lewat musyawarah kelas, nilai kemanusiaan kelihatan dari kepedulian kita sama teman yang kesusahan. Itu contoh sederhana Pancasila hidup di keseharian kita. Nice, jadi kalau kita simpulkan, gagasan Soekarno tentang Pancasila itu nggak hanya jadi dasar negara, tapi juga panduan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar itu tugas kita sebagai generasi muda dalam menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa Pancasila Indonesia mungkin nggak bisa bertahan dalam perbedaan yang ada. Setuju, jadi mari kita jaga persatuan dengan terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Merdeka! Merdeka!